Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan unit 8, yakni manusia dan kebudayaan. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan atau kultur berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang artinya budi atau akal. Jadi kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkut paut dengan akal. J.J. Honigman dalam buku yang berjudul The World of Man 1959 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Nomor tiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Nomor enam, sistem religi. Dan yang ketujuh, kesenian. Ciri-ciri kebudayaan modern. Satu, hubungan yang ramai. Nomor dua, bergantung pada ilmu dan teknik. Nomor tiga, sifat progresif atau dinamis. Yang keempat, banyak dan beragam diferensiasi. Cara-cara perubahan kebudayaan. Satu, kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan. Karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya budaya teknologi dan elektronika. Dua, fusi. Apabila unsur budaya asing dan sejenisnya diterima oleh budaya tertentu, membentuk unit baru. Contoh, keroncong. Tiga, simbiosis hidup. Bila unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat berdampingan, misalnya dalam istilah-istilah keagamaan. Empat, sinkritisme. Bila dua unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut saling berlawanan. Contoh, tekun enduslam. Lima, tu, akulturasi. Bawa lagi. Unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Contoh, sistem pendidikan di Indonesia. 6. Asimilasi. Bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing, misalnya jagung, lombok, tembakau. Proses penerimaan perubahan kebudayaan. 1. Terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. 2. Jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor dulu. 3. Corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Dan yang terakhir, kelima, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini perhatian orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. 1. Pada abad sebelum Kristus, dalam kebudayaan Yunani Romawi ada konflik antara falsafah dan sastra. Kedua, pada zaman gereja purba dan konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar kafir dengan dasar Kristen. Ketiga, pada abad 17 sampai abad 18, yaitu orang modern memerangi orang kolot. Keempat, pada abad 19, pertentangan antara agama dan ilmu.
Dan yang terakhir kelima, sekarang timbul konflik antara ilmu eksakta yang bergelora dalam eh, 5 teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu supersosial. Manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi, personality, karakter self. Macam satu menarik, halus, dua kasar dan keras. Konsep kepribadian satu, corak tingkah laku sosial. A. Tampak, cara berjalan, cara berbicara. B. Tidak tampak, nilai-nilai, norma-norma pandangan hidup. 2. Corak gerak-gerik badan manusia. 3. Tingkah laku manusia terhadap alam. 4. Totalitas psikofisik yang kompleks. 5. Organisasi psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor dalam, bawaan, luar, lingkungan. Aliran-aliran. 1. Nativisme, kepribadian seorang dipengaruhi dengan unsur bawaan atau bakat sejak lahir. 2. Empirisme, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir. Teori tabula rasa, manusia lahir seperti kertas putih. Konvergensi, kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Bakat seni, kesulitan ada, yaitu menjadi seniman. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.